Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini saya akan membahas tentang dunia usaha lele ya, tentang budidaya lele, yaitu 12 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pemula. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you, it's time for you to go. Baik, kita lanjut. Kadang ada pertanyaan ya tentang seputar lele, yaitu kalau kita usaha lele itu bakal untung atau malah rugi. Nah, nanti di sini kita akan membahas ya tentang bagaimana cara supaya para pemula itu tidak mengalami kegagalan atau kerugian, sehingga nanti bisa mendapatkan keuntungan. Oke, dari 12 kesalahan itu kita akan membahasnya satu persatu ya. Nanti bisa kita catat di deskripsinya ya. Baik, yang pertama kesalahan dari para pemula adalah satu, yaitu tidak ada persiapan air kolam yang benar atau air kolam yang baik. Nah, bagi para pemula biasanya ikan yang ditebar dalam kolam air yang baru itu langsung ditebar. Dalam hal ini persiapan air dilakukan dengan mendiamkan air selama waktu tertentu. Jadi airnya itu kita endapkan dulu supaya nanti di airnya tumbuh bakteri baik yang nantinya bisa memberi imunitas kepada tubuh si lele. Jadi lelenya itu nanti tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah sakit, serta tidak berujung pada kematian. Nah, kalau untuk kolam yang baru ya, yang belum pernah dipakai itu minimal 7x24 jam atau sekitar 1 minggu. Nah, kemudian kalau untuk kolam yang lama yang pernah dipakai itu cukup minimal 1x24 jam seperti itu. Kalau dalam pengendapannya itu nanti mau dikasih konsentrat alami seperti ada daun pepaya, ada pelepah pisang, itu juga nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak biar nanti tidak terjadi pembusukan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu para pemula itu tidak menebar bibit yang berkualitas. Artinya dalam pemilihan bibit itu asal-asalan. Itu sebaiknya itu membeli bibit pada pembudidaya yang sudah profesional, karena biasanya kalau yang sudah profesional itu bibitnya dari bibit yang sudah bersertifikat, sehingga dari usia, dari kematangan induknya, dari kesehatannya, dan dari lain-lain itu sudah maksimal, sehingga menelurkan benih-benih yang bagus. Atau kalau mau dari pembudidaya yang lokal itu harus dipastikan bibitnya juga harus berkualitas. Jadi jangan asal sembarangan, karena kalau sembarangan nanti bibitnya akan mudah terserang penyakit kemudian mati. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak diadaptasikan benih dengan air kolam yang baru. Jadi begini, ketika benih yang kita beli itu baru datang dari tempat pemijat, itu jangan langsung kita tebar ke kolam, tapi diadaptasikan dulu antara air kolam dan air yang baru itu dicampur. Nah, kemudian kita adaptasikan sekitar 15 sampai 30 menit, itu cukup. Semakin lama pun semakin baik. Kemudian baru kita tebarkan, kita lepaskan di kolam
dengan hati-hati. Oke, itu yang ketiga. Yang nomor 4, para pemula biasanya tidak paham terhadap rasio populasi ikan, yaitu dengan kepadatan tebar. Nah, biasanya kolam ukuran berapa, ditebarnya berapa, sehingga di situ terlalu padat. Nah, pemula itu harus menghindari padat tebar. Tujuannya adalah untuk menghindari resiko penyakit. Kemudian porsi makan yang tidak merata, sehingga nanti menimbulkan kanibalisme serta berujung pada kematian. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, para pemula biasanya ketika lele sudah ditebar itu dengan gerakan yang agresif, kemudian dicoba, biasanya iseng dicoba, langsung dikasih makan. Nah, seperti itu. Nah, itu sebuah kesalahan. Yang benar adalah ikan harus dipuasakan dulu. Artinya jangan dikasih makan. Jadi benih yang baru kita tebar itu harus kita puasakan dulu, kurang lebihnya sekitar 1 kali 24 jam atau sekitar 1 hari. Setelah itu kita beri pakan. Oke, itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6, jangan memberi makan pada saat hujan, sebab saat hujan turun itu suhu akan menurun. Nah, otomatis pH juga akan menurun akibat dari asam yang tinggi dari air hujan. Nah, itu akan mengakibatkan lelenya menjadi sakit, kemudian berakibat dengan kematian. Itu yang nomor 6. Kemudian nomor 7, tidak mencampur pakan ikan dengan sedikit air pada pelet. Artinya ketika tadi setelah ditebar, untuk memberi pakannya itu langsung dengan pelet yang teksturnya masih keras. Nah, itu sebuah kesalahan karena dalam pencernaan ikan itu masih belum stabil. Mengapa kita campur pelet dengan sedikit air? Itu supaya membantu pencernaan lele. Oke, itu nomor 7. Baik, kemudian nomor 8. Nomor 8, kesalahan yang biasa dilakukan adalah tidak dilakukannya penyortiran. Nah, pada saat ikan berumur 3-4 minggu setelah tebar, ikan itu harus disortir. Hal ini supaya menghindari kanibalisme dan supaya pemerataan dalam pemberian makan, jadi tidak berebut. Oke, itu nomor 8. Kemudian nomor 9, para pemula biasanya tidak paham terhadap manajemen pemberian pakan, yaitu jangan memberikan makan dalam porsi yang berlebihan. Nah, kadang saking semangatnya ya, ikannya lahap, kita tebar atau kita tabur makanan, kita tabur pelet dalam jumlah yang tidak menggunakan porsi gitu. Nah, jika berlebihan maka otomatis akan dimuntahkan, dan ketika dimuntahkan itu akan mengendap di dasar kolam dan akan menjadi amonia atau racun. Kemudian pH akan turun, kemudian bakteri jahat itu akan tumbuh, kemudian lagi lelenya akan mudah sakit. Nah, berikan porsi makan sekitar 3-6% dari biomasa ikan. Jadi jangan terlalu banyak. Oke. Kemudian kesalahan nomor 10, para pemula biasanya tidak memberi suplemen vitamin C dan prebiotik. Nah, kenapa? Hal ini dilakukan supaya imunitas tubuh lele itu semakin kuat
tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit apabila suhu air itu berubah-ubah. Apalagi sekarang Indonesia dalam beberapa tahun itu suhunya tidak menentu ya, kadang-kadang berubah seperti itu. Kesalahan nomor 11. Nomor berapa? 11. Jangan memberi pakan alternatif sebelum lele itu umur 1 bulan setelah tebar. Nah, apapun jenis pakan alternatifnya, sebab nutrisi yang dibutuhkan ikan itu yang paling lengkap adalah pada lele. Nah, kemudian kalau untuk nutrisi pada pakan alternatif itu tidak akan berimbang dan biasanya dominan pada kandungan tertentu saja, misalkan hanya maksimal di protein, yang lain kurang. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 12. Oke, jangan beri pakan alternatif yang kurang baik secara terus-menerus. Misalkan benih itu dikasih makan jeroan atau bahkan parah banget bangke ayam. Karena bangke itu pasti akan membawa penyakit. Sebab nantinya bisa mengakibatkan terjadinya penyakit pada lele. Contohnya penyakit kuning, penyakit bintik putih dan lain-lain. Oke? Jadi itu 12 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pemula, sehingga hindari kesalahan-kesalahan tersebut sehingga dari para pemula itu tidak mengalami kegagalan dan akhirnya kita akan mendapat keuntungan. Oke? Sukses selalu, salam pengusaha lele.